Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak, ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi. 3 juta kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain, tapi saya ngutang terus miskin gak bisa bayar, gimana nih? Wah, kesian. Apa berhentiin aja ya? Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja, gak apa-apa Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa poya-poya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ingat, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Ada Kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. Enaknya tinggal di Arab Saudi. Bisa tobat, bisa naik gaji tiap hari. Ya dong, ente pasti suka tinggal di negara Ana. Nanti ente anak ajak keliling-keliling, seru pasti. Oke, harus banget nih kelilingnya sekarang. Sudah pasti. Soalnya kalau jalan siang-siang, itu panas. Mending malam-malam. Kami di Arab Saudi, jalannya malam-malam. Ya tapi nggak jam 2 pagi juga dong. Nanti juga ente terbiasa. Besok ada konser Blackpink. Mau nonton lah? Hah? Konser Blackpink? Nggak. Paling dipisah tempat cewek sama cowoknya kayak pengajian. Nggak seru. Hah? Dipisah? Mana seru? Konser pasti dicampur. Ya udah ayo kita nonton. Tapi kok aneh ya? Gimana konser semalam? Seru kan? Seru dong. Lisa. Ini yang lebih seru. Sekarang kita ke pantai, kita lihat cewek-cewek. Walah, paling pakai cadar semua di sana. Apa yang mau dilihat? Ini beda dong. Sama kayak di Bali negara ente. Sejak pemimpin baru Muhammad bin Salman, kami jadi bebas di sini. Jadi ke pantai bisa lihat cewek. Tapi masuk pantainya pakai fulus. Tenang, ana tenang. Ya elah, gua tuh kesini tuh mau tobat, tau nggak? Gas, mantap, let's go. Buah kebangsaan Thailand tahu nggak apa? Manggis dong. Lah, banyak itu di negara gua. Buah kampung itu murah. Kalau buah nasional Filipina ya mangga. Apalagi mangga. Di belakang rumah gua nih ada sekilo cuma 20.000 di sini murah. Kalau kan Malaysia, buah kebangsaan negara kami adalah betik. Pepaya bahasa kalian. Pepaya juga banyak di belakang rumah gua. Belakang rumah korang lagi? Iya ke? Ada seluruh buah-buahan di belakang rumah korang nih. Udah dibilang ada ya ada. Masih gak percaya? Murah-murah ya buah kebangsaan kalian. Nggak kayak di negara gua. Buah kebangsaannya durian. King of fruit. Oi, micai. Durian paling terkenal itu durian Thailand. Durian itu punya negara aku. Kalau emang durian dari Thailand, nggak mungkin namanya durian. Buah yang banyak duri. Pasti namanya jadi amloya. Durian Malaysia tuh lebih tusuk daripada durian negeri korang. Patutlah durian tuh dari negara kami. Ah, dibilang juga durian dari Indonesia. Kalau dari Malaysia, namanya bukan durian. Tapi apa? Tapi durike. Gegangnya. Hewan nasional Indonesia burung Garuda kan ya? Kenapa semua orang ngiranya burung Garuda sih? Hewan nasional Indonesia itu cuma simbol doang. Aslinya tuh elang Jawa. Kalau hewan nasional Indonesia itu komodo. Sama kayak bendera lu kan, butan, naga tuh. Tapi kan hewan nasionalnya nggak naga kan? Ya kali naga. Hewan nasional kita tuh takin. Nah, kalau Paraguay apa tuh? Oh, hewan nasional negara gua itu ya nyamuk. Ih, kenapa sih pada ketawa? Ya iyalah, masa nyamuk kayak nggak ada hewan lain aja. Masih mending gua nyamuk. Hewannya ada. Tuh, tanya tuh sama orang Wales tuh. Hewan nasionalnya hewan apa? Kenapa emangnya? Tanya aja, coba. Ya udah. Hewan nasional lu apaan sih? Hewan negara gua. Naga. Naga merah. Waduh, naga beneran, Cok. Nah, lu mampus lu. Kita di Jepang punya tanaman yang kawaii banget. Dia tuh kalau disentuh bisa gerak sendiri. Jangan dicampur. Kenapa? Itu mahal banget di negara gua. Spot kecil aja 200.000. Main cabut aja. 200.000.
Di Australia, kita punya jenis rumput yang wangi banget. 2 ruas, harganya 80.000. Mahal banget kan? Banyak di sini. Selain jadi bumbu masakan ya, itu kalau ditumbuk-tumbuk tuh diolesin sama panu tuh bisa nyembuhin panu, tahu? Obat panu 80.000, mahal amat. Now, di Amerika, kami punya batu untuk menghaluskan bumbu. Namanya Vintage Rockstone Mortar and Pestle. Harganya 1 juta aja. Cobek. Panjang amat namanya. Cobek 100.000 udah mewah kalau di sini. Di Luxembourg, kami di sini semua kaya raya. Kalau kaya, sudah pasti punya supercar. Dan Luxembourg adalah negara yang mempunyai supercar terbanyak di dunia. Kaya. Main-main ke Indonesia makanya. Di sini tiap rumah tuh punya Supra, tau nggak? Bocil-bocil aja dikasihin emaknya Supra. Ngaku-ngaku kaya. Kok bisa sih negara kalian sekaya itu? Kirain negara gua yang kaya. Gua mah kalau di Indonesia orang kaya, ngopi aja nih, mesti di Starbucks. Kalau Starbucks itu kayak warkop biasa aja di negara gua, nggak ada mewah-mewahnya. Ya tapi gua punya peliharaan ikan koi, banyak tuh di rumah gua. Kalau ikan koi mah di selokan rumah gua juga banyak. Ya, tapi gua tiap hari juga makan ikan salmon. Yaelah, kalau ikan salmon mah tinggal ngambil aja di sungai belakang rumah gua. Tapi gua punya Supra. Supra? Iya, Supra. Serius punya Supra? Iya bener, Supra. Kalau Supra mah udah biasa di Indonesia. Di jalanan tuh banyak, tiap rumah ada satu minimal. Kita di Indonesia tuh kaya-kaya, tahu nggak? Berarti kaya banget ya orang di Indonesia. Mau dong ikut ke Indonesia? Loh, kesiangan. Aduh, kesiangan. Aduh, gak sahur. Sahur. Sekarang udah buka. Udah buka lagi. Aduh, lama banget gua tidurnya ya. Dari sahur sampai buka. Enggak kok, lu baru tidur. Tapi ini kota Murmansk. Di Rusia, puasa di sini cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Kok bisa? Karena di Murmansk lagi musim dingin, jadi ada fenomena polar night, di mana matahari tidak terbit sama sekali dalam beberapa waktu. Jadi durasi siangnya singkat banget di sini. Wah, enak banget ya puasa di sini. Habis sahur jalan-jalan bentar, udah buka lagi. Emang enak. Habis sahur nih, nggak lama udah zuhur. 10 menit kemudian udah asar. Habis itu maghrib, sholat isya. Singkat banget. Asli tahun depan gua kesini lagi kalau puasa. Enak banget kan? Nahan laparnya cuma sejam. Iya, tapi selama lu ketiduran, udah lewat tuh. Sholat subuh, zuhur, asar, sama maghrib. Iya. Ya Allah, ampuni hamba. Durian cuma ada di negara kalian. Di Korea juga ada. Satu buahnya bisa sampai 1 jutaan. Apa lu? Mau ngomong durian ada juga di belakang rumah lu? Gak mungkin. Pohon apa nih? Pohon durian. Ada lah di belakang rumah gua. Masa gak ada? Belakang rumah lu tanah Amazon apa gimana sih? Paling enak tuh ya nangka. Soalnya biji-bijinya tuh bisa dimakan juga. Harganya di Jerman itu cuma 2.500.000 aja. 2 juta udah dapat nangka sepon-pohonnya di sini. Penuh biji tuh perlu. Harga segitu bisa dapat wayang kulit yang paling murah di Belanda. Mantep banget tuh buat dikoleksi. Harganya 3 juta aja. Buset menir, 3 juta. Ya emang sih, wayang itu seninya tinggi. Tapi ya di sini juga ada 100 ribuan. Koleksi gituan. Koleksi itu tas kayak gua. Tas anyaman dari Rotan harganya 28 juta rupiah. 28 juta. Tas Rotan kayak gitu 40 ribuan juga ada di sini. 28 juta mah udah dapat motor. Motor. 28 juta di tempat kalian dapat motor. Cewek. Tinggal di Venezuela enak banget. Ceweknya cakep-cakep. Terus ya bawa duit 100 ribu rupiah aja. Bisa jadi 13 juta Bolivar Venezuela. Kaya gua. Party dulu kita. Kaya gua. Kamu tuh gak boleh denger musik keras-keras di Venezuela ini. Mau di penjara kamu, ha? Enggak kok, Pak. Ini saya matiin kok. Udah, masak aja. Nah, ini enak nih. Loh, ikan kamu itu belum mateng. Sini penjara. Loh, penjara lagi. Saya juga masak ayam kok, Pak. Kalau ini sih kematangan, keras gini. Penjara. Loh, kok dikit-dikit di penjara sih, Pak? Iya, di sini emang gitu peraturannya. Dengar musik keras-keras di penjara. Masak nggak matang di penjara. Masak kematangan di penjara. Ngebut di jalan di penjara. Lambat banget pakai motor di penjara juga. Dagang, ngeletakin harga ketinggian di penjara. Terus bikin janji sama dokter gigi tapi kamu nggak datang di penjara. Ya, tapi kenapa, Pak? Kok dikit-dikit di penjara sih di sini? Alasannya itu loh. Kenapa? Banyak tanya kamu di penjara.
bakal pakai baju adat nih ke sekolah. Wih, pasti keren banget nih. Makin ganteng aja gue kalau pakai baju adat kan. Iya, seneng banget. Pasti bakal nanti makin cantik. Aku pakai kebaya soalnya kan. Suka. Ih, enggak. Panas tau. Baju adat kalian mah enak. Kalau gua ya panas. Gak mau lah gua pakai baju adat. Kenapa sih? Repot banget pakai baju adat ke sekolah. Ayo. Leher gua udah tebel ini. Tahan gua. Pakai zikir dari pagi sampai pulang sekolah. Tahan. Ayo. Pakai zikir. Ayo. Tahan gua. Ayo, siapa mulu buat peraturan ini? Dikiranya enak apa pakai baju adat daerah gua? Sakit nih kepala, migrain bisa. Enggak ada. Pokoknya pakai baju adat enggak ada. Enak aja pakai baju adat lah. Peraturan kayak gini bagus tau. Menghormati tradisi. Kau nih awalan nyanyi 10 kau nih. Enggak usah pakai bahasa kerajaan ya. Sini ayo berantem. Ya udah sini ayo. Ya. Jangan pakai baju adat. Pakai baju adat. Pakai baju adat. Pakai pokoknya. Pakai.